Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patutnya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan sehingga dapat bertatap muka langsung di tempat ini. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam kepintaran yang saat ini yang kita rasakan. Selanjutnya sebelum kita lanjut dalam kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan ini. Mungkin itu doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum lanjut kegiatan kita pada hari ini, saya rasa sudah kenal. Ada yang sudah kenal, mungkin ada juga yang belum terkenal. Ada sedikit game supaya mencairkan ini kegiatan kita, yaitu pengenalan diri saja. Jadi begini, mulai dari saya. Baru kesini kembali. Cuma kita memperkenalkan nama saja. Kemudian contoh Muhammad Amir Is, lahir di Sinjai 13 Desember 1993, alamat Cindranai, Desa Lamptiraja. Mantap, atau pokoknya akan siapkan kata-kata atau gini saja, yang pendek saja, tapi tak ulang lagi nanti. Paham maksudku? Saya begini, Muhammad Amir Is, alamat Cindranai, Desa Lamptiraja, Ewako atau apakah maksudnya sweet, amazing, atau apapun. Tapi sebentar kita ulang. Terima kasih Muhammad Amir Is, Cindranai, Lamptiraja, amazing. Saya Putri gini. Kita lagi ulang sebentar. Itu yang sudah bahas, Putri yang gini alamatnya. Tambah lagi kata-katanya di belakang. Pasti ada kata-kata terserah mami kita terakhirnya. Paham? Atau alamat gitu saya tahu. Nama, alamat sama langsung nih kata-katanya. Oke? Kita mulai dari saya. Oke? Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Is, alamat Cindranai, Desa Lamptiraja, konseling. Lanjut. Baik, terima kasih Muhammad Amir Is, alamat Cindranai, konseling. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Amasei, alamat Jarum 1, Real. Ya, terima kasih Putri Amasei, alamat Jarum 1, Real. Perkenalkan, nama saya Jumiati, alamat Satengah, Perfect. Ya, terima kasih Jumiati, alamat Satengah, Perfect. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hakim, alamat Jarum 2, Mantap. Terima kasih Yusuf Hakim, Jarum, Mantap. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Saiful dari Desa Bulu Terluwe, Kecamatan Bulu Bodo. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, baik, kita masuk untuk kali ini. Jadi namanya kegiatan hari ini adalah konseling kelompok. Jadi ini konseling kelompok. Tujuan untuk kegiatan ini kita khusus untuk hari ini. Tapi sebelum itu, konseling kelompok dengan layanan responsif dengan topik kejenuhan dalam belajar. Tujuan yang kita mau capai di sini yaitu yang pertama, konseling kita semua di sini dapat menganalisis masalah yang dialami dalam kejenuhan belajar. Kemudian setelah itu dapat menetapkan perubahan dalam kejenuhan belajar. Kemudian menyusun atau mengelola solusi untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Itu tujuan kita dalam konseling kelompok kali ini. Jadi mungkin
mungkin itu. Kemudian saya lagi menyampaikan bahwa terima kasih karena sudah 4 orang ini kita sudah analisis untuk kedatangannya ini khusus untuk topik hari ini, yaitu kejenuhan dalam belajar. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kita juga sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada asas dalam konseling kelompok kita pada saat ini yang perlu saya jelaskan. Ada 12 asas, tapi cukup 2 saja asas yang saya sampaikan di sini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas di sini di dalam konseling ini, dalam forum ini, tempat ini, tidak boleh, maksudnya tidak usah keluar. Cukup kita saja yang tahu. Kenapa? Kalau misalnya ada nanti masalahnya kejenuhannya Nur Saiful, tapi misalnya Putri atau Yusuf menyampaikan ke temannya, ternyata begitu Nur Saiful, maka tidak berhasil kegiatan ini. Asas itu tidak dijaga dan tidak tersampaikan keluar, dan mungkin Nur Saiful tidak akan memakai lagi namanya asas kedua, yaitu asas keterbukaan. Contoh, kalau misalnya dicerita itu kekurangan kelemahan dalam konseling ini, tapi dibuka lagi, maka asas kedua yaitu asas keterbukaan tidak mau terbuka lagi. Mungkin Nur Saiful berikutnya karena begini karena dicerita di luar. Jadi harapannya itu asas itu yang paling utama, dan banyak asas yang lain lagi. Asas kepercayaan kita juga dalam dalam kegiatan ini. Kemudian sebentar tata caranya tetap kita ikuti saja apa berkembang kegiatan ini, diungkapkan saja. Kemudian ada juga asas keterkinian yang terkini yang kita bahas. Selanjutnya sebelum melangkah, mari kita sama-sama berikrar. Berikrar supaya apapun ini tidak keluar. Oke. Siap, kita sama-sama berikrar, ikuti apa yang saya sampaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi dalam konseling kelompok, kami akan menjaga kerahasiaan dalam konseling kelompok ini, dan tidak akan keluar dan akan diketahui oleh siapapun. Oleh siapapun. Oke, terima kasih untuk ikrarnya pada kegiatan kita ini, yaitu ikrar janji kita untuk konseling kelompok, mudah-mudahan tidak keluar dan apa yang kita bahas pada kali ini. Jadi konseling kelompok ini kita kan sudah berbentuk kelompok karena lebih dari 4 atau 5 orang. Kita sebentar menyampaikan satu-satu permasalahan, baru kita sampaikan solusinya, dan kita sesuai dengan kesepakatan yang mana dulu yang duluan untuk kita bahas. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk tahap selanjutnya? Kita masuk ke intinya. Mungkin satu-satu menyampaikan apa masalahnya. Masalahnya saya dulu apa, nanti kita lanjut lagi ke gejala-gejalanya. Oke. Yang pertama, Putri dulu, atau siapa dulu yang siap untuk menyampaikan masalahnya, mengungkapkan permasalahannya pada kali ini. Baik, saya Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin masalah saya itu kurangnya minat sama pelajarannya Pak. Oh iya, jadi kejenuhan dalam pembelajaran karena kurang minat sama pelajarannya. Kurang minat sama pelajaran. Ya, Pak. Oke. Kalau selanjutnya? Terima kasih. Yang saya alami itu
jenuh belajar karena terlalu lama dan kurang istirahat. Terlalu fokus ke pembelajaran. Oke, kalau selanjutnya Oke, baik. Putri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya itu yang menyebabkan saya itu jenuh dalam belajar itu biasa ruangannya yang tidak cukup ventilasi, dan juga tugas akademik yang terlalu banyak atau berlebihan. Ya, oke. Selanjutnya. Ya baik, penyebab kejenuhan saya belajar di kelas yaitu kegiatan belajar yang monoton. Itu kayak gurunya kurang beragam dalam memberikan pembelajaran. Kayak dia tidak masukkan game-game, jadi kita tuh merasa bosan. Oke. Selanjutnya, oke, sudah semua tadi. Saya ulang tadi usul. Apa tadi usul? Kurang minat sama pelajaran. Kurang minat dalam pelajaran. Oke, selanjutnya Nur Saiful. Pembelajaran yang terlalu lama dan kurangnya istirahat. Jarang terlalu lama. Dan kurangnya istirahat. Oke, terus Putri. Ruangan yang tidak cukup ventilasi, Pak. Ruangannya di Ya, Pak. Dan juga tugas akademik yang tugas banyak. Kalau kita Ya kegiatan belajar yang dunia tadi apa? kegiatan belajar Kegiatan belajar yang monoton. yang monoton. Oke. Karena apa namanya? Ini ada ada 4. Mungkin kita untuk pertemuan pertama kita dulu sepakati masalahnya siapa dulu yang kita bahas. Tapi tidak melihat maksudnya apakah sebentar butuh pertemuan kedua atau tidak, atau bagaimana. Kita dulu sepakati yang pertama dulu yang kita bahas, apakah selesai hari ini semua atau tidak. Yang siapa dulu untuk dibahas dulu pertama masalahnya siapa? mungkin masalahnya usut, Pak. Usut. Oke, gimana? Jadi kita dulu bahas masalahnya Muhammad Yusuf Hakim di. Jadi masalahnya itu kurang minat dalam pembelajaran. Saya kembali ke Yusuf Hakim. Apa gejalanya atau apa kira-kira yang menyebabkan sehingga kurang minat di dalam pembelajaran? Sebenarnya Ya. dulu Ya. baik, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya dulu saya kayak minat sih Pak. Ya. Cuman setelah tahu kalau begini cara mengajarnya kayak langsung kurang minat. Seperti kayak caranya yang menyampaikan begitu yang itu aja Pak, tidak bervariasi. Baru saya lihat kayak kalau bertanya orang langsung menggunakan nada-nada tegas. Jadi kayak langsung orang tidak minat sama pelajarannya ini Pak. Itu dari faktor gurunya. Nah, kalau faktor dari diri tak sendiri, kira-kira apa? Ya kayak kalau dari tidak berprestasi dalam pembelajaran ini Pak, ini langsung Kira-kira ada di kemauan kamu belajar? ya ada Pak, cuman kayak Kurang. kalau pelajaran ini tidak bisa karena kurang berprestasi juga sama pelajaran ini. Kurang pelajaran apa itu? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Baru tidak paham juga. Tidak paham juga. Ya, Pak. Makanya jenuhi belajarnya karena tidak paham. Tidak paham. Oke. Tapi kalau menurut tak sebaiknya bagaimana supaya paham dan tidak jenuh lagi kembali? Sebaiknya gurunya itu mendekati sekali Kak Pak, supaya bisa Kak ini belajar dengan baik. Jadi gurunya Iya, Pak. bukan kitanya yang mendekati atau Bukan, Pak. belajar. Bukan Pak yang malu Pak kalau. Oke, dan saya sekarang ke temannya. Bagaimana kira-kira mendengar apa yang disampaikan teman tak permasalahannya? Ada tanggapan atau solusi atau bagaimana? Silakan. Baik Pak. Oke, Saiful di.
silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Solusi yang baik untuk diberikan kepada Yusuf itu, pendapat saya itu kita harus mengganti metode pembelajaran yang bervariasi, seperti menerapkan pembelajaran dengan cara bermain, atau dengan mengganti metode dengan cara diskusi atau dengan sharing. Itu dia diskusi sama sharing. Tapi kayaknya ini mintanya sama gurunya. Kalau khusus untuk kalau Yusufnya apa yang kira-kira perbaiki atau ubah atau bagaimana masukan untuk Yusufnya? Tergantung dari gurunya, Pak. Oh, dari gurunya. Kalau gurunya tidak terlalu monoton sama pelajaran, mungkin juga siswanya juga ya mungkin Begitu. ya, Pak. Kan karakter guru kan beda-beda. Apa namanya? Kita dulu fokus ke Yusufnya ini. Kira-kira apa yang lakukan Yusuf supaya minat dan tidak jenuh dalam pembelajaran? Apa coba? Karena tadi, oke, ada kita Jumiati atau Putri untuk Yusufnya supaya jenuh dan nggak jenuki. Tahu kayak gitu ya. Mungkin juga bisa kayak belajar dulu, luangkan waktu-waktu yang disukai pada saat belajar bahasa Inggris, kayak sukai dulu gurunya. Bagaimana cara tasul itu supaya bisa tampil nantinya tuh guru ta. Jadi kalau bertanya kayak nggak tegasin makin langsung. Apalagi kalau bahasa Inggris kan memang sulit penerapannya itu karena harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu juga salah satu masukan dari temannya. Kalau kita tadi berusaha untuk diminati, apalagi tuh bahasa Inggris kan bahasa internasional, jadi ujung-ujungnya nanti banyak cita-cita yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi usahakan supaya diminati dan niatkan kalau saya harus bisa. itu sudah ada masukan dari temannya. Kalau kalian ada tambahan lagi untuk Yusuf untuk ini dalam kejenuhan belajar, terusnya dia di bahasa Inggris, ada? Atau mungkin saran tambah lagi kosakatanya? Iya. Kursus. Makanya kita komentar saya sampaikan tambahan tadi. Tambah bisa aja. Oke, itu tadi yang tadi bilang apa? Ikut kursus supaya diminati. Ikut kursus bahasa Inggris. Lebih lagi. Banyak baca apa? Yang berbahasa buku yang berbahasa Inggris. Ya. Dengarkan lagu bahasa Inggris pasti minat. Tuh dengarkan baca buku, dengarkan musik, mungkin baca kamus juga, perbanyak kosakata supaya minat atau tidak jenuh lagi, karena mungkin ada yang sampaikan guru di kelas tidak tahu itu tadi dia contohnya tidak tahu apa yang sampaikan. Mana ada lagi jurus gitu lagi selain itu menangani tadi masalahnya Yusuf. Ada dari kita kalau ada terlupakan tadi kan sudah dengarkan musik tentang bahasa Inggris, baca ikut kursus. Yang paling pertama tadi yang bilang temannya diniatkan untuk mau belajar bahasa Inggris, suka gurunya dulu, kemudian suka mapelnya, insya Allah tidak jenuh mungkin lagi dalam belajar. Yang mana ini Usop, silakan dikemukakan pendapat, mendengarkan, bisa jadi sanggah, bisa diberi itu masukannya atau ada yang saya terima, silakan disampaikan. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dari sekian banyaknya tadi pendapat, ya saya terima karena mungkin kalau saya dengan ini baik
niat belajar bahasa Inggris atau niat dengan belajar pasti saya bisa kayak mendengarkan atau apa tadi kursus ya. Ya, kursus. Ya kursus. Mungkin kalau saya kursus mungkin saya tidak akan jenuh lagi dengan pelajaran ini. Ya itu mungkin cukup Pak. Oke, jadi diterima semua dari tadi apa yang diberikan sama temannya. Ya Pak. Tidak ada yang terganjal di hati tak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya. Oke. Apa namanya? Setelah tadi kegiatannya, kira-kira Muhammad Yusuf ini bisa mengaplikasikannya atau menerapkan nantinya ini apa masukan yang tadi disampaikan sama temannya? Ya insya Allah bisa Pak, karena apa yang disampaikan tadi itu sangat baik, apalagi kayak di sini orang mendengarkan lagu bahasa Inggris atau harus belajar saat saat ada waktu-waktu yang tepat, kayak saat itu kita senang langsung kita belajar bahasa Inggris. Ya mungkin itu Pak. Oke. Begini yang saya tanyakan selanjutnya, dari angka 1 sampai 10 menurutnya di level mana ini masalah kejenuhannya Mama Yusuf? Ke-8 Pak. Maksudnya kan rendah itu 10 jadi kita ada di rendah itu di 1 toh. Kan pertengahan di 5 toh, yang tinggi itu kan 6, 7, 8. Jadi sekarang ada posisinya 8. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa ke 5 atau di bawahnya 5. Itu harapan kita jadi ada di level 8 sekarang. Sebelumnya Iya Pak, tapi kan sudah dikasih ya masukan. Nanti kita mungkin ada lagi selanjutnya untuk bagaimana melihat perkembangan apa yang kita sudah lakukan di konseling kelompok. Selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya, karena ini kan saya pakai teknik SCBC yang berbasis solusi, dengan tadi itu kan pertanyaan berskala, sekarang ini pertanyaan radical question. Coba kita ke depannya berarti Medina si Yusuf, saya dulu mau kalau Yusuf, kalau ini kejenuhan menghilang, kita ini beranggapan bahwa ternyata setelah ini semua dilakukan kejenuhan tak hilang nih, suka maki bahasa Inggris dan semuanya, apalagi bisa maki juga, kita beranggapan bagaimana menurut tak? Kalau menurutku Pak, saya kan belajar lebih giat karena kalau hilang ini kejenuhanku dalam bahasa Inggris ini, kayaknya saya akan kayak lebih menyukai lah semua pelajaran, karena kan tidak ada kejenuhan Pak, tidak ada masalah. Jadi baik dirasa kalau belajar atau mendengarkan guru mengajar. Kira-kira kalau hilang ini kejenuhannya Yusuf bagaimana nilainya? Mungkin bisa lebih naik. Komentar dulu lah, siapa satu kita ya Juniati Nilainya ditambahkan tinggi. Naik lagi dari sebelumnya nilainya juga dari akademiknya, dan pasti kemampuannya dalam berbahasa Inggris bisa juga. Siapa tahu bisa ke luar negeri nanti yang bilang ke mantap, atau minimal ke Bali toh, supaya ada bule di sana bisa dibalik ketemu, atau yang dekat-dekat di sini di Bulukumba gitu.
Oke, ya menurut apa namanya, karena tadi sudah sampaikan, masih ada masukan lagi yang untuk saya apa namanya Muhammad Yusuf dari untuk teman tak untuk ini sebelum kita lagi pindah ke masalah yang lainnya. Ada? Nggak ada? Oke, supaya coba agak simpulkan atau ada yang bisa dipetik dari apa tadi masukan dari temannya Mama Yusuf untuk menangani dari bisa mungkin dijelaskan dulu dari awal apa masalah sampai apa yang bisa kita temukan di sini solusinya. Ya, baik. Tadi masalah saya kayak kurang minat sama pelajaran ini. Ya, Bahasa Inggris di Pak, bahasa Inggris. Tapi setelah saya diberikan pendapat sama teman-teman, kayak saya berkursus atau mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris yang mungkin saya sukai gurunya, sukai gurunya supaya tidak monoton atau apa, ya mungkin lebih baik Pak daripada sebelumnya. ya. Nah, bisa diubah di Ya, bisa juga. mudah-mudahan itu kejenuhannya bisa diatasi dan tidak jenuh lagi dalam pembelajaran. Oke. Begitupun selanjutnya kita sepakat siapa lagi masalah kita bahas. Yang kedua, oke, bagusnya dulu perempuan lagi. Nah, apa? Putri atau Jumiati dulu? Putri. Nah, oke. Nah, silakan diungkapkan kembali dulu tadi masalahnya Putri dan kira-kira apa yang menurut apa kenapa dengan apa gejalanya atau apa yang menyebabkan sehingga seperti itu. Coba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun akibat kejenuhan saya dalam mengikuti pembelajaran itu dari ruangannya yang biasa kayak tidak cukup ventilasinya, dan juga tugas akademik yang berlebihan. Bisa dibilang di sini bahwa belum selesai tugas yang satu, ada lagi tugas yang satunya. Jadi kita kadang jenuh, kita sudah kayak malas mengerjakannya karena apalagi kalau bercampur rumus pasti kayak otak kita tuh kayak tidak bisa ditampung semuanya. Jadi bikinlah salah satu penyebabnya hingga saya jenuh dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, kita sudah mendengarkan tadi dari teman Putri masalahnya. Mungkin dari sekarang lagi Muhammad Yusuf yang atau siapa Jumiati dulu, berikan masukan untuk menanggapi masalah yang dirasakan oleh temannya. Cara mengatasinya kayak itu lingkungan yang buruk kan, jadi itu supaya di kelas supaya tidak buruk ke lingkungannya, usahakan untuk menata ruang yang mendekor kelas supaya nyaman ki. Nah, gitu terus dia masalah tadi kedua tugasnya banyak. Apa Jumiati? sebenarnya Apa? gurunya tuh Pak jangan kasih tugas. Oke, ungkapkan dulu dari gurunya dulu, baru kita gurunya, nanti. sebenarnya itu jangan kasih tugas terlalu banyak karena otak itu Maunya tugasnya 1 nomor atau 2 kayak gitu. atau jam itu terus tugas dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu baru tugas. Kenapa tugas Sambil dipikir-pikir lagi pindah lagi yang lainnya. Kalau itu dari gurunya, kalau dari putrinya apa coba? supaya enggak banyak Supaya cepatin kerja tugasnya. memanage waktu Ya, mengatur waktu. untuk kerja tugasnya. Oke, kalau masukan tak boleh pindah-pindah lagi, bisa sama atau ditambahi saja dari temannya tadi jelaskan. Mungkin kalau yang pertama tadi lingkungannya Ya. itu kayak sama Ji sama Jumi Pak, mungkin dekor di kelas supaya nyaman Ki. Kalau yang kedua tadi tugasnya terlalu banyak ya, mungkin itu dari gurunya kayak mau dikasih tahu atau diberi tahu dengan pelan-pelan kayak
Ya. jangan terlalu banyak Bu. Ya, ya. Karena kita ini juga kan ada pelajaran lain. Ya. Nah ada juga tugasnya, jadi kayak sedikit mau supaya yang lain juga bisa dikerja, dengan bisa dimanfaatkan juga waktu tak Putri. Kalau memang banyak tugas tak jangan kurangi bermain tak, kerjain dulu tugas tak kalau itu. Ya. Oke, bagus. Ya, aplaus dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya supaya semangat itu ada selanjutnya lagi Nur Saiful. Oke, bisa sama atau ada tambahan dari yang lainnya supaya anda ada pikir tadi teman. Oke, silakan Nur Saiful. Baik, terima kasih. Tambahan tadi tentang mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Yang sebaiknya tuh guru harus mengerti juga siswanya Pak. Karena bukan hanya satu pelajaran yang dipelajari, tapi banyak mata pelajaran yang harus dikerjakan. Dan guru belum tentu juga guru bisa proses semua Pak. Baru kita suruh untuk menguasai semuanya. Jadi mungkin itu saja Pak. Seharusnya guru harus mengerti dulu kepada siswanya. Nah, kalau menumpuk terus tugas, ya bisa stres lama-lama. Oke, itu saja Pak. Oke, itu tadi masukan dari teman-teman tak tentang apa namanya masalah yang dialami oleh Putri. Sekarang kan kebanyakan tadi kayaknya ke gurunya. Kita dulu fokus ke putrinya, tetap diterima itu bahwa guru ada yang banyak sekali kasih tugasnya, ada yang sedang-sedang, tapi kira-kira supaya ini tugas terselesaikan semua dengan waktu yang ditentukan, kira-kira Putri bagaimana? Mungkin Putri harus kontrol waktunya Pak. Ya kurangi bermainnya seperti bermain HP nonton kayak. Kalau ini waktunya Putri bisa ngatur, jadi pasti otomatis ini tugasnya bisa selesai semua Pak. Karena kalau ada waktu luang tak Putri tak kerja memang nih bermalas-malasan, karena apalagi banyak sempat kalau ada ini mau tak kumpul baru mau tak kerja memang tidak bisa itu. Mungkin itu saja Pak. Itu masukan yang cukup bagus. Ada yang lain mungkin kalau supaya ada bentuk kerja, cara kerjanya bagaimana? Kerja kelompok. Ya. Supaya itu tugasnya cepat selesai, sebaiknya dilakukan secara berkelompok supaya bisa itu masalahnya bisa diselesaikan bersama-sama. Ya. Masukan itu juga untuk Putri. Ada yang lain kira-kira? Coba diingat-ingat apa solusinya untuk temannya. Udah tadi? Oke, sekarang kembali ke Putri dengan banyak tadi masukan. Bagaimana menurut Tak dengan itu yang dia diambil tadi masalahnya? Baik, terima kasih. Dari beberapa pendapat dari teman saya, yaitu mengenai solusi agar saya tidak mengalami kejenuhan dalam belajar. Baik, adapun pendapat mereka, ya saya jujur saya sangat lega setelah mendengar beberapa pendapat dari mereka semua, karena insya Allah saya akan menerapkan pendapat mereka ini, seperti dengan mengurangi bermain, apalagi dengan main handphone, dan juga mengerjakan tugas itu dengan berkelompok agar cepat selesai. Ini cukup Pak. Oke, itu dari Putri.
masukkan untuk putri. Untuk ini pertama tadi karena mungkin apa namanya, tapi mulai tadi ada ditemukan dari temannya apa namanya, masukan tentang hal itu tentang yang dibahas. Namun kita apa namanya, namun kita lanjut, sebelum kita lanjut atau ya sebelum kita lanjut, saya dulu ada ini mau bagikan LKPD yang diisi di LKPD-nya itu ini. Mana dia? Gimana tadi itu? Simpan ini kan? Nah, ini kita isi. Dan ini dilingkari di mana sekarang tahap kejenuhan atau yang pertama saja dulu, yang paling atas. Oke, sebelum ya, biar ini isi dulu. Oke, Bapak Sumadi, nah, saya kasih waktu, silakan diisi, baru kita lanjut lagi untuk ini. Oke, silakan diisi. Jadi saya ulang, apa namanya, ini apa namanya, silahkan diisi, tapi itu hasil isi Anda tidak mempengaruhi nilai akademis tadi. Oke, saya minta lingkari bagaimana skala menurut masalah nanti itu di bawah ya.
sudah bisa di store ke saya. Ada semua di rumah tadi. Oh, sambil isi teman tak putri dengan hati, saya kembali tadi lanjutkan tanyakan. Kan masalah tadi ini dari skala 1 sampai 10 masuk di skala di mana ini masalah tak? 7 Pak. Ya, 7 Pak. 7. 7 di ya kejenuhannya agak tinggi nih. Dari masalahnya terlalu banyak tugas yang diberikan. Kemudian apa tadi? Setelah anggap ini kejenuhan kita ini berdiminasi ke depan, kejenuhan tak hilang. Bagaimana apa namanya? Ini semua tugas sudah bisa diatasi tanpa hambatan dan lain-lain. Gimana perasaan tak dan apa yang terjadi selanjutnya setelah hilang semuanya itu dan bisa diatasi semua dan nyaman hadir belajar di kelas. Silakan diungkapkan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perasaan saya ke depannya yaitu setelah saya mendengar beberapa pendapat dari teman saya, mungkin ke depannya saya bisa menghilangkan kejenuhan ini dengan menerapkan beberapa solusi yang disampaikan tadi. Dan mungkin dalam mengerjakan tugas yang begitu banyak, yang mungkin saya bisa, apalagi kalau misal langsung diberikan tugas, mungkin saya bisa mengerjakan secepatnya agar tidak menumpuk dan tidak membuat saya menjadi jenuh lagi dalam belajar. Gitu. Baik, itu tadi. Nah, sekarang kalau karena mungkin waktu kita juga yang batasi, saya mau kalau bisa satu-satu atau berapa untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini tentang konseling kelompok dengan masalah. Jadi untuk hari ini dulu, mudah-mudahan bisa teratasi ini yang 2 ini tadi dulu di. Insyaallah ada pertemuan selanjutnya mengevaluasi juga ini yang 2 dan minggu depan 2 orang lagi yang menyampaikan masalah kejenuhan belajarnya. Sebentar kita atur waktunya kapan di akhir. Untuk itu saya minta dulu mungkin saya Mama Yusuf menyimpulkan kegiatan hari ini dari awal tadi sampai akhir. Mungkin direkap di situ kesimpulannya, begitupun ada pesan dan kesannya mengikuti konseling kelompok ini. Ya, baik. Mungkin kesimpulan saya itu dengan adanya konseling kelompok ini, mungkin kita yang mengalami kejenuhan saat belajar akan selanjutnya mungkin akan tidak, karena sudah diberikan pendapat oleh teman-teman sekalian. Ya, kalau pesan saya lebih seringlah Pak seperti ini, supaya kita juga ini diberikan pendapat sama teman-teman untuk tidak jenuh lagi dalam belajar. Kalau kesan saya ini terima kasih karena sudah memberikan pendapat kepada saya, dan mungkin dari tadi yang ke-8 kejenuhan saya mungkin akan turun seperti
angka kelima atau keempat, karena sudah diberikan pendapat yang cukup baik seperti apa yang dikatakan tadi oleh Putri dan Jumi. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelum lanjut, kita dulu supaya semangat untuk menyimpulkan dan pesan-kesannya, kita tepuk semangat dulu. Toh? Nah, gini deh, tepuk semangat. Semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Kayak kurang semangat, nggak teriaki Yusuf sama masa nggak kasih besar suara supaya semangat ki untuk menyimpulkan dan kesan-kesan. Oke, satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya siapa lagi yang simpulkan? Jumiati? Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari bimbingan konseling kelompok ini adalah yaitu dengan adanya bimbingan konseling ini saya bisa mengatasi kejenuhan saya dalam belajar. Akibatnya yaitu kegiatan belajar yang monoton. Karena saya bisa mendapat masukan-masukan dari teman-teman supaya kedepannya bisa tidak bosan lagi dalam belajar. Dan pesan saya itu semoga kedepannya Pak Amir bisa mengadakan begini lagi, dan kesannya saya sangat senang akhirnya bisa mendapat masukan-masukan dari teman sehingga saya tidak mengalami kejenuhan lagi dalam belajar. Oke, aplaus dulu untuk nah, aplaus selanjutnya untuk Yusuf tadi. Selanjutnya Nur Saiful. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari konseling ini adalah di sini saya dapat mengetahui dan memecahkan masalah saya tentang kejenuhan belajar. Ya. Dan di sini saya dapat beberapa pendapat dari teman-teman yang saya bisa terapkan agar kedepannya bisa tidak jenuh lagi dalam pembelajaran. Dan pesan saya adalah semoga kita bisa saling memberikan pendapat agar semuanya bisa tidak mengalami kejenuhan lagi. Dan kesan saya adalah di sini saya dapat beberapa pendapat dan berterima kasih karena dari pendapat-pendapat teman-teman sekalian dapat termotivasi bagi diri saya sendiri untuk bisa mengamalkannya ke depannya. Mungkin dari hanya itu saja. Ya, oke, aplaus dulu untuk Nur Saiful. Nah, selanjutnya bagus tadi Nur Saiful karena disampaikan lagi tindak lanjutnya ke depannya, harapannya. Mungkin yang berikutnya juga seperti itu selain kesimpulan dan pesan. Oke, silakan Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kesimpulan saya hampir sama dengan kesimpulan teman-teman yang lain. Intinya di sini dalam kegiatan ini bisa membuat saya mengatasi masalah kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran. Dari pendapat yang disampaikan ataupun masukan, di sini saya dapat menerapkan dalam kehidupan saya sehari-hari agar tidak mengalami kejenuhan lagi dalam belajar. Adapun pesan saya itu semoga kedepannya Pak Amir bisa mengadakan konseling kelompok lagi seperti ini agar kedepannya kita bisa mengaplikasikannya ke teman-teman yang lain dan juga bisa membuat kedepannya menjadi lebih baik lagi. Adapun kesan saya itu setelah saya mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah banyak motivasi yang saya dapatkan, terutama dari masukan tadi dari teman-teman, dan bisa membuat saya mengatasi masalah kejenuhan dalam belajar. Mungkin cukup sekian.
Oke, upload dulu untuk materi. Baik, karena sudah disampaikan semua pesan dan kesannya. Sebelum saya ingin merefleksi ulang lagi apa-apa yang tadi kita bahas, yaitu melalui kejenuhan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, tadi ada permintaannya, mudah-mudahan bukan cuma kejenuhan belajar, tapi dari topik yang lain lagi dengan teknik yang lain lagi, jadi yang bisa digunakan nantinya. Namun kembali tadi yang kita bahas, apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan dari masukan tadi masalahnya Putri dan begitu pun Yusufnya yang lainnya bisa diterima dan bisa diaplikasikan ke depannya. Mudah-mudahan dari kejenuhannya itu tadi bilang tadi sudah di 8 bisa ke 5 atau ke 4, kalau bisa minimal 1 atau hilang itu atau hilang tidak ada lagi dalam skala itu. Mudah-mudahan bisa itu kejenuhannya bisa diatasi, sehingga tidak jenuh lagi dalam pembelajaran, minimal berkurang dari sebelumnya setelah melakukan kegiatan seperti ini. Mungkin kalau pertemuan kedepannya hilang Ya, atau bisa diaplikasikan sih. Sebelum itu saya akhiri, masih ada satu yang kita mau isi, yaitu hanya di checklist saja, yaitu lembar evaluasi proses apa yang kita rasakan atau bagaimana, di checklist saja. Di sini ada di aturannya. Oke, silakan diisi sesuai dengan sekali lagi saya ulang, ini tidak mempengaruhi nilai akademik tak. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Untuk kegiatan ini di checklist saja. Kalau 4 itu amat baik. Kalau silakan di sini mata. Lain. Kalau 4 itu amat baik, kalau 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Ini diisi dengan apa yang kita rasakan hari ini, supaya kalau ada yang kurang saya bisa lebih evaluasi lagi ke depannya, begitupun yang lainnya. Dia 4 itu amat baik, 3 baik, 2 di bawah itu ada penjelasannya. 2 cukup, 1 kurang. Baru ingat tanda tangan di bawah. Iya. Ya nanti saya ini. Oke, terima kasih.
kasih karena sudah mengisi evaluasi kegiatan hari ini. Selanjutnya karena kegiatan kita akan mungkin untuk hari ini cukup jadi akan berakhir. Sebelum saya akhiri, perlu kayaknya kita pertemuan kedua. Kita mengatur pertemuan keduanya bagaimana kalau hari Rabu nanti atau hari apa, hari Selasa. Hari Rabu di. Tapi kalau misalnya melihat waktu nggak bisa hari Selasa, kita akan hari Selasa di. Pokoknya kalau bukan Selasa, Rabu. Kemudian selanjutnya karena sudah tentukan waktunya, nanti saya informasikan juga. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih kembali atas kehadiran kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran dalam konseling kelompok kita ini, kejenuhan dalam belajar. Mungkin topiknya juga masih pertemuan kedua, kejenuhan dalam belajar, dan mungkin kita akan ketemu atau lain lagi dengan topik yang lain lagi kita bahas sama-sama. Kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri, mungkin Muhammad Yusuf memimpin doa dulu untuk kegiatan ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Mungkin untuk kegiatan pertemuan pertama kita selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam pelayanan hari ini, saya ucapkan mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Stop.